seantukan taksu. Arje salah satu kesenian klasik Bali yang cukup terkenal pada eranya. Drama tari yang dialognya ditembangkan secara cepat ini hingga sekarang masih digemari masyarakat. Belakangan lahir Arje Moani yang semua pemainnya dari kalangan pria. Sebagian dari mereka memerankan tokoh wanita. Sumber lakon Arje umumnya diambil dari cerita Panji dan lakon-lakon cerita rakyat. Drama tari Arje biasanya menampilkan tokoh utama meliputi Inye, Galuh, Desa Krai, Limbur, Liku, Penasar, Mantri Manis, Mantri Budo, dan dua pasang punakawan yaitu Punte dan Kartale. Dalam Arje Moani, salah satu pergina yang memerankan Mantri Budo adalah Dr. Imade Suwarte SHM Hum. Pemirsa, bagaimana perjalanan kesenimanan Made Suwarte yang kini menjabat Rektor Universitas PGRI Mahdewa Indonesia? Suwarte sejak usia muda memang tertarik pada dunia seni, khususnya seni pengarjan. Keinginannya belajar seni tari sangat besar saat itu. Namun karena keterbatasan ekonomi, ia hanya bisa berguru secara otodidak ketika usianya sudah remaja. Ajang PKB salah satu kampus seni bagi Suwarte untuk mendalami kesenian Arje. Setiap ada pementasan Arje, Suwarte tak pernah absen. Sebelum menonton Arje, ia melihat agenda PKB dulu di koran Bali Pos. Jika ada pementasan Arje, pulang kerja atau kuliah, ia langsung mendatangi Taman Budaya Bali, Art Center Denpasar, tempat PKB digelar. Tak cukup sampai di sana, Suwarte juga belajar drama tari klasik dengan mendengar siaran kesenian Arje di RRI Denpasar setiap hari Minggu. Pemeran Mantri Budo, Niketut Ribuwati, salah satu tokoh idolanya. Demikian juga ia belajar otodidak dengan menonton pementasan Arje di sejumlah tempat. Betulnya itu dia suka seni dari kecil, ya. Tapi ketika menyampaikan ide belajar menari ke orang tua Tiang, karena Tiang orang yang serba kurang dari segi ekonomi, ya, makan aja masih Senin Kemis kan begitu. Ya, tapi orang tua Tiang berkata, nak sugih-sugih tuut de, nak pidana melajah ngigel niko karena tidak seperti sekarang menjamurnya sangar-sangar tari. Kalau dulu kan terbatas dan kita mendatangi rumah seseorang. Nah waktu nikah ada yang bisa nari di banyak yang tampil ngigel di Dumpak Wayang, yang terinspirasi juga. Nah Tika terpenam. Begitu Tiang semakin dewasa semakin menyukai itu, cuman Tiang terbatas dengan faktor ekonomi, tidak bisa mendalami itu karena tidak punya uang. Akhirnya Tiang sibuk bekerja mencari uang dan belajar di sekolah, pulang sekolah Tiang bekerja. Itu Tiang lakoni dari SD. Dari SD sudah terbiasa mencari uang untuk bekal. SMP bahkan bayar SPP sendiri. Setelah Tiang menonton pesta kesenian Bali, itu mulai pesta kesenian Bali itu, waktu nikah Tiang Truno, pulang kuliah Tiang nonton PKB. Hampir setiap gitu, setiap pulang kuliah malam Tiang nonton PKB asal ada kesempatan. Nah itu Tiang dari situ terinspirasi, maka Tiang berterima kasih sekali kepada almarhum Profesor Ide Bagus Mantra karena beliau yang boleh dikatakan mendalangi adanya PKB ini, di mana waktu itu beliau sebagai gubernur. Yang sering saya tonton selalu Tiang melihat jadwal di Bali Pos, kan dimuat jadwal PKB itu, Tiang melihat ada Arje enggak, gitulah Tiang. Setiap ada Arje Tiang datang, apakah itu Arje cenik, Arje dewasa maupun Arje senior. Disitulah terinspirasi ingin jadi pemain Arje, dan tokoh yang Tiang pikir waktu itu yang Tiang sukai adalah tokoh Mantri. Mantri ada dua, Mantri Budo dan Mantri Manis. Nah setelah Tiang itu enggak juga Tiang terjun langsung, cuman Tiang melajah megending, melajah sambil lalu ya.
Dia belajar dari Mbok Ribu almarhum. Dia rajin sekali mendengar RRI waktu nikah tiap hari Minggu karena dia belajar mumpung. Dika dia banyak belajar dari karakter Menteri Budohnya Mbok Ribu. Waktu nikah dia nonton juga di PKB Mbok Ribu bagaimana. Mbok Ribu kan lemah di Igel, di Taringe, tapi unggul di Pupuh, unggul di pengelolaan kalangan Wogalang luar biasa. Seorang tokoh yang tidak berdasar tari, tetapi hanya kekuatan di Pupuh. Pengelolaannya, baso matahnya luar biasa. Ia tertarik pada kesenian Arje karena ada nilai filosofi yang bisa dipetik dalam menjalankan dan memahami hakikat kehidupan. Menariknya lagi, ada 4 unsur seni terpadu di sana, yakni seni suara, seni tari, seni kerawitan, dan seni busana. Ini tantangan bagi seniman untuk mendalaminya. Ia tertarik memerankan Mantri Budo atau Macun karena peran itu dianggap sangat menantang. Lewat peran Macun, Praginda mampu menyisipkan nilai edukasi selain hiburan. Dalam memerankan Macun, ada kebebasan berekspresi ketika mengeksplor fenomena kekinian sebagai materi edukasi dan hiburan. Uang nih, kalau cagi sonora, uang nasi di warung itu ada makan. Tiang tahu kelemahan Tiang. Kalau Tiang ngambil peran mantri manis, itu nak gening harus luung Pak. Dan itu akan dibatasi oleh gerakan-gerakan mantri manis yang simpatik sekali. Gerakannya simpatik, dasar ikol kuat, dasar pupuh kuat. Dia berpikir, saya tahu kelemahan saya tidak hebat di pupuh, saya juga tidak hebat di nari. Karena basic, pilihlah Mantri Budo. Cuman Mantri Budo itu harus ekstra. Munyi matah pang bisa, lengai memancing lelucon pang bisa, marah pang bisa. Namanya Budo kan. Budo pengertian iki di pengarjaan Budo beda dengan Raja Budo di drama. Raja Budo di drama ya Budo, sayang-sayang Budo. Kalau di pengarjaan Mantri Budo itu sebatas bisa memunyi matah. Ceraka ingsun makarua. Itu pupuh dia. Tajil. Dingah nyemuin belah jani. Itu beda. Itu bisanya Mantri Manis tan bisa kita. Dan ya di sini peran Mantri Budo yang tahu dasar, tidak kuat di tari, tidak kuat di pupuh, ambil Mantri Budo. Yang kedua pertimbangannya, Mantri Budo itu tidak banyak ikatan aturan-aturan. Kalau Mantri Manis karena pupuh harus kuat, banyak ikatan yang lain. Di kalang selalu metakah Mantri cak ngagam gitu segini kah? Kini guys sat kipak. Kini kayak, wih, yang Mantri Budo sih, kalau misalkan ini kayak saya melengah kini tuh bebas dia bisa nendang plang gitu. Yang pernah usah malah menggambar joh gumi mengayang ngedeng nu jelek-jelek begini bisa yang oleh seperti itu. Yang si Mantri Budo ngene mah, dah bisa dia. Kecintaannya terhadap seni menjadikan Suwarte dikenal sebagai Pregini Arje Muani di samping swaginanya sebagai seorang dosen yang kini menjabat rektor di salah satu perguruan tinggi swasta di Denpasar. Betapa tidak, sejak mendirikan Seke Arje Sebunan di tempat kelahirannya Banjar Lantang Bejo Sesetan Denpasar, dan seiring dengan berjalannya waktu, kemudian belakangan Suwarte mendirikan Seke Arje Muani dengan nama Arje Muani Coblong Pamor. Melalui Seke Arje inilah nama Suwarte melejit sebagai penari Arje. Dikatakan awal pendirian Seke Arje ini memiliki cerita unik. Saat dirinya dipercaya menjadi kelian adat, Suwarte sempat mesesangi akan mementaskan Arje pada saat pemelaspasan Balai Banjar. Ia berani mesesangi karena ia yakin Balai Banjar sulit terwujud dengan dana yang minim. Ternyata Balai Banjar itu berdiri megah karena warga sangat antusias mempunyai. Janji itu pun kemudian ditepati dengan membentuk Seke Arje Sebunan yang salah satu pemainnya dia sendiri. Ia bertekad bisa menari Arje dengan mengasah kemampuannya dalam waktu yang amat singkat. Ketika pentas perdana di Balai Banjar, sambutan hangat datang dari warga. Suwarte yang awalnya tak dikenal bisa menari dan menggending Arje,
menjadi sorotan penonton karena dianggap berhasil memerankan Mantri Budo. Dari situlah, nama Suarte makin dikenal dengan jadwal manggung yang cukup padat. Pementasan itu jangan tanya Pak, luar biasa direspon. Penontonnya penuh, sesak lebih banyak nih Kak. Nah, pada saat pesudiang itu, karena orang menunggu-nunggu, kenapa? Karena satu-satunya Pregina yang berani ngambil peran Mantri Budo dan tawang sing bisa menggending ke masyarakat. Sulat yang. Nah, inilah orang-orang kaget di situ. Kagetnya tak menyangka sebegitu familiarnya dengan penonton, sebegitu pasihnya dengan tabuh eagle, gending itu yang tahu kurang karena gendingnya kan bawa cengkoknya kurang karena beragam belajar, tapi tiang tertua gending benar. Nah disitulah tiang, nama panggil dia kan Desu. Nah disitulah setelah nasun pentas kan ada pergi solas nih kak, tiang yang dicari semua tuh, semua mencari ke tiang. Di pura tiang guruyung, koknya lagi foto gitu. Dengarlah cerita, termasuk Pak Kalam, Pak Jelado pun almarhum kedua makin iki. Pak D sepertinya sudah terbiasa ngigel nih, di Kalang nih. Tidak ada demam panggung, tidak ada katanya. Artinya sudah pasti familiar betul, dia tidak menyangka Pak D kan seperti itu. Nah disitulah yang diambil gambar foto-foto banyak beredar. Ini namanya Suwe Canwidi kan penginan. Di situ dia mulai itu berkembang. Nah disitulah respon penonton bahwa besok mau ngortang harja nih dan khususnya membicarakan dia bahwa di situ pemula tetapi kok luar biasa penampilan. Nah inilah yang sebut dengan taksu. Tiang tidak berbicara taksu nih, tetapi tiang pernah wawancara masalah taksu. Dipadukan wawancara tiang dengan almarhum Mangku Chandra di Gases. Dipadukan, padahal tidak ada koordinasi, tetapi sama konsep taksu itu. Disinilah taksu. Kenapa? Tiang percayakan sesuatu tiang. Sangat percaya karena kemauan tiang yang luar biasa kuat. Disitulah tiang tahu bahwa di sini tempat saya cocok sebagai seniman arja, khususnya peran Mantri Budo, karena di situ tiang tahu kok saya bebas lapang plong setelah pentas itu. Nih gaya nu paling benar nih, nu paling cocok dengan jiwa saya itu dia waktu itu. Dari situlah dia mendalami pada akhirnya setelah tiang pentas perdana di Banjar Lantang Bejo, Naur Sasangi, seminggu kemudian Printing Mas pengurusnya ngalih tiang main. Waktu itu Pak Juwana berangkat ke Jepang. Orin tiang istilahnya mengganti ngesob dika. Semenjak tiang ngebon ke printing, dari situlah tiang dikenal. Disitulah tiang akhirnya kesana kemari silih ya, aja arja-arja ngelab nih maksudnya seperti itu, orang-orang yang tidak punya ikatan dengan organisasi pengarjaan seperti Printing Mas. Nah di situ ketemu tiang ngayah niko 1 tahun tiang ngayah, maksudnya ngayah niko betul-betul ngayah polos niko keliling Bali. Ngayah kamu yuk berangkat. Disitulah tiang berpikir bagaimana kalau kita membentuk arja, karena ada yang memesan arja ini. Setelah pentas Pak tiang alih arja ini kuda tiang kita tidak punya organisasi kayak tiangnya tuh. Tiang tidak punya organisasi. Tuh pentan niki Pak ngalah niki. Tanten Pak grup niki dah niki nak menjemak-jemak niki. Disitulah kita yuk buat undang dia niki. Di rumah tiang ayolah arja muani yang namanya klasik. Apa namanya klasik? Coblong Pamor. Nika tahun 98 nih kan. Nah Coblong Pamor ini berkibar terus pada akhirnya tiang tahun 2000 tahun 2000 itu tiang karena ada instruksi menteri waktu itu bahwa dosen itu wajib minimal S2. Nah niki masuk ke dunia akademis makin niki. Di tengah sibuknya tiang pentas tiang mendaftar S2. Ya di Udayana
mendaftar sebagai mahasiswa yang bidang ilmunya wacana sastra, khususnya wacana sastra budaya. Itu kenanya mungkin. Suarte tertarik mendalami seni di samping bidang sains karena ingin menyeimbangkan kemampuan otak kanan dan kiri. Baginya seni mampu menghaluskan budi dan sekaligus terapi. Banyak ide kreatif muncul karena menekuni dunia seni. Bahkan Suarte mengaku seni bisa merilekskan pikiran dan mengembalikan kesegaran. Tatkala kondisi dalam keadaan mumet, dengan mupuh atau menggending pengarjan, pikirannya kembali tenang atau plong. Bahkan seni dinilai mampu mendukung peningkatan kualifikasi pendidikan akademik tertingginya dengan mengangkat seni pengarjan dalam disertasinya. Kini di sela-sela kesibukannya sebagai rektor, Suarte masih intens berkesenian. Terlebih dia sebagai salah satu pergini arja yang kerap ngayah mengiringi pelawatan ide sesunan mesolah. Pintar membagi waktu dan memiliki tekad serta ketulusan adalah kunci bisa melakoni semuanya. Baginya penikmat seni klasik seperti Arje memang ada pasang surutnya, namun ia yakin kesenian ini akan tetap eksis karena berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu. Ia berharap generasi muda Bali terpanggil ikut melestarikan seni warisan budaya leluhur agar ajak dari masa ke masa. Di Subanek tuh, ingat lah. Ketika mumet megening bertiang, geningnya tapi mupuh. Itu jangan satu pupuh. Terus megening, sakit kepala juga obatnya megening, mupuh. Maka dia bilang, seni itu memperhalus jiwa dan bisa juga menyembuhkan penyakit menurut dia. Tiang sakit kepala, sing minum obat, megening dia. Pangkulang pupuh kada gending dia, kau sepuas-puasnya megening, hilang. Marah, ketika marah dalam rumah tangga pasti ada masalah. Pangteng keluar marah emosi nih ke, megening dia. Turun tensi. Nah, maka tiang orang seni itu memperhalus jiwa. Tiang dapat dari apa yang tiang alami. Nah, kemudian seni ini juga membangkitkan otak kanan otak kiri tiang ini. Munculnya banyak kreativitas. Seni ini juga mengantarkan tiang ke pendidikan tertinggi di bidang ilmu itu sendiri, ilmu sastra, sampai tiang ke S3 karena seni ini. Seni ini tiang angkat juga jadi judul disertasi tiang di S3, seni pengarjan juga. Tiang hanya berpikir bagaimana saya mendalami seni pengarjan ini sebagai bentuk warisan dari leluhur kita, ya, di mana warisan ini sangat memiliki nilai-nilai luhur yang setidak-tidaknya bisa kita ambil manfaat dari dua sisi. Yang pertama, jelas untuk ngayah ke Ida Betara, mendekatkan diri sama Ida Betara. Yang kedua, untuk ngalih timpal, mencari teman. Kenapa? Di antara itu sering sekali kita diundang ayah tanpa berpikir sesari. Doang yang tiang ngalih nyamo beraya dikenal kita. Makanya kalau tiang ayah ke nomor 1 sampai sekarang tiang mengurangi pementasan itu yang bersifat komersil. Tapi yang nomor 1 kan ayah. Nah, harapan yang ke depan, generasi berikutnya apabila menekuni dunia, minimal tekuni satu hal yang betul-betul sampai, anggaplah sampai akhir. Apapun yang kita tekuni, asalkan itu positif, dalami itu sampai tuntas, ya, maka Anda akan jadi orang yang menjadi orang yang pilih tanding, diperhitungkan kualitas Anda oleh orang lain karena bidang ilmu yang Anda tekuni sampai akhir, ya. Maksud saya kalau pendidikan itu sampai S3, dunia seni juga seperti itu.
Kiprah Suwarte di bidang seni mendapat apresiasi dari prajuru adat Banjar Lantang Bejo Nyoman Suparte. Baginya Suwarte banyak berbuat di bidang seni dan pemikirannya menginspirasi, termasuk juga di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Suwarte adalah pendiri koperasi Taman Sari di Banjarnya dan sempat menjadi ketua 3 periode. Belakangan Suwarte juga mendirikan koperasi Coblong Papor. Kesenimanan beliau atau di Bebanjaran, beliau juga ikut di dalam Seke Lawangan yang namakan Seke Bebarongan yang di Bebanjaran. Nah, beliau di sana sebagai tokoh mantri juga. Nah, gitu. Nah, di sini prinsip ngayang beliau pegang. Nah, tidak lepas dari sesuunan Pak Made Suwarte, tapi pukul Ratu Sekar Taji. Nah, dari sana di satu sisi beliau ngayah di pura. Nah, kemudian di sisi lain juga beliau juga ngayah di luar. Nah, kadang-kadang jam ngayah pun kadang-kadang berbenturan, kadang-kadang. Nah, ini beliau bisa mengatur waktu, kemudian di sini dulu ngayah, kemudian langsung pergi keluar untuk ngayah harjonya. Nah, untuk ketokohan beliau di sini, nah beliau sudah banyak juga membentuk artinya anak-anak muda kita di Bebanjaran termasuk STT juga pernah dibentuk oleh beliau, membentuk sebuah arje seperti yang dikatakan di arje sebunan, artinya di satu banjar aja kita sudah bisa membuat arje, dan itu sudah pernah dipentaskan. Kalau ketokohan beliau di Banjar itu memang tidak bisa diragukan lagi, artinya banyak sekali artinya pikiran-pikiran beliau di Bebanjaran, artinya untuk di Bebanjaran banyak sekali yang kita sudah terima sampai saat ini ya, seperti misalnya dulu sebelum beliau jadi kelian adat, belum ada koperasi. Nah, semenjak beliau jadi kelian adat dibentuklah koperasi sampai sekarang, dan pernah koperasi itu sudah pernah menjadi juara pertama di tingkat nasional. Made Aryatni sang istri sangat mendukung kegiatan Suwarte, baik di bidang akademik maupun seni. Baginya Suwarte adalah sosok yang disiplin, pekerja keras, dan kaya ide. Ide kreatif yang lahir dari pemikiran Suwarte dinilai tak terlepas dari kecintaannya pada seni. Tentunya mendukung kegiatan yang dilakukan oleh suami tiang, baik dari segi seniman maupun dari segi akademisi, apalagi suami tiang sebagai rektor, rektor Universitas PGRI Madewa Indonesia. Memang dari segi ada segi positif dan segi negatif, segi baik dan buruk. Dari segi baiknya, memang suami tiang itu orangnya senang ya melakukan kegiatan. Itu sudah tiang lihat dari waktu kuliah Dumun. Dia itu ikut sebagai ketua senat. Sudah itu di Banjar juga Pak sebagai klien. Nah, tentunya kalau di Universitas PGRI Madewa sebagai rektor. Nah, tiang sebagai istri pastilah mendukung. Kenapa? Ya, seorang suami itu bisa sukses tentunya ada dukungan dari istri. Dari segi seniman juga katanya olahraga seni itu bisa menghidupkan otak kiri Pak nih. Kalau dari otak kanan sudah hidup, kalau seni dan olahraga itu menghidupkan otak kiri, sehingga otak kiri dan otak kanan itu hidup, sehingga muncullah ide-ide dari suami tiang. Banyak idenya Pak. Ya, tentunya kalau di kampus kan tentu sudah berhubungan dengan akademis ya, kampus. Kalau di luar rumah itu dia sering ya menari, sering ngayah di pura. Terus kalau dari segi negatifnya, namanya juga seorang istri Pak ya, tentunya kita selalu ingin didampingi oleh suami. Nah, karena tiang sudah tahu itu segi positifnya, tiang bisa mandiri akhirnya, mendidik anak, tiang mandiri. Apapun kegiatan yang di rumah, misalnya kalau suami tiang nggak bisa, tiang yang mengendal sendiri.
Pemirsa, demikianlah kiprah Dr. Imade Suwarte yang mengalami karir di lingkungan IKIP PGRI Bali yang sekarang bernama Universitas PGRI Mahdewa Indonesia sebagai Ketua Program D2 PGTK IKIP PGRI dan Pembantu Rektor 2. Semoga kiprah Suwarte yang dalam kepemimpinannya selalu mengedepankan disiplin, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas ini selalu menginspirasi. Laksana